Resmi, 3 pemain naturalisasi baru Timnas Indonesia siap debut di FIFA Series 2026. 3 lawan, 3 benua, 1 laga. Debut John Herdman bersama Timnas Indonesia di FIFA Series 2026. Kalau kalian suka dengan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya! Resmi, 3 pemain naturalisasi baru Timnas Indonesia siap debut di FIFA Series 2026. Era baru sepak bola Indonesia semakin kuat dengan bergabungnya 3 pemain naturalisasi yang siap menunjukkan kemampuan mereka di panggung FIFA Series 2026. Dengan pelatih anyar dari Inggris, John Herdman, Timnas Garuda berambisi menyambut masa depan gemilang yang penuh inovasi dan strategi tajam. Mari kita intip siapa saja para pemain muda berdarah campuran yang akan membawa warna baru, serta bagaimana momen bersejarah ini bisa membuka lembaran baru bagi sepak bola nasional. Bagi para penggemar sepak bola tanah air, sebuah babak segar kini resmi dimulai. Setelah kegagalan mencapai target ideal bersama pelatih terdahulu, Patrick Kluivert, di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, PSSI langsung mengambil langkah cepat. Tongkat komando kini beralih ke tangan pelatih asal Inggris John Herdman yang diharapkan mampu membawa suasana segar serta pengembangan pola permainan masa depan untuk skuad Garuda. Laga pertama yang harus dihadapi pelatih anyar ini tak kalah penting. FIFA Series 2026 bukan sekedar pertandingan persahabatan biasa. Ini merupakan sebuah inisiatif resmi dari FIFA untuk mempersatukan negara-negara dari berbagai konfederasi benua, memfasilitasi adu strategi dan kemampuan yang menghasilkan poin penting untuk peringkat FIFA. Turnamen ini pun berfungsi sebagai arena eksperimen taktik terkini bagi John Herdman, di mana ia dapat menilai sinergi antar pemain, sekaligus membangun pondasi sepak bola modern yang sesuai dengan visi dan ciri khasnya. Di pertandingan pembuka tanggal 27 Maret 2026, Timnas Indonesia akan berlaga melawan wakil zona CONCACAF, Saint Kitts and Nevis, bertempat di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, arena kebanggaan negeri. Bayangkan saja gemuruh sorak supporter yang memadati stadion mendukung penuh pelatih anyar yang bahkan baru saja menginjakan kaki di tanah air. Jika Jay Itzes dan rekan-rekannya mampu tampil dengan semangat tempur dan hasil cemerlang, jalan menuju partai final pada 30 Maret 2026 tentu sudah terbuka lebar. Di final, tim Garuda hanya tinggal menanti pemenang sengit dari semifinal lainnya, yaitu duel antar benua yang mempertemukan tim Eropa Bulgaria dengan juara Oseania Kepulauan Solomon. Agar skuad Indonesia bisa tampil makin garang, PSSI tak henti-hentinya melakukan inovasi dan penguatan, salah satunya lewat program naturalisasi yang terus berlanjut. Program ini bertujuan untuk menambah kedalaman skuad melalui pemain keturunan dari diaspora yang terbukti sudah mengangkat kualitas tim di masa lalu. Menjelang FIFA Series 2026, kabar menggembirakan datang. 3 pemain keturunan sudah resmi menjalani proses naturalisasi. Ketiganya memiliki peluang besar untuk dipanggil oleh pelatih Herdman dan tentu saja meningkatkan persaingan dalam tim. Sekaligus menjadi ujian apakah mereka bisa cepat beradaptasi dengan filosofi permainan baru. Mari kita kenali siapa saja sosok pemain anyar yang akan menyulut semangat baru dalam skuad Garuda. Pertama, sosok yang sudah tidak asing, Ciro Alves. Penyerang cetat yang kini berkiprah bersama Malut United FC sedang menuntaskan proses menjadi warga negara Indonesia sejak Desember 2025. Proses ini bahkan dikonfirmasi langsung oleh kantor wilayah Kemenkum Maluku Utara dengan konsultasi mendalam bersama pejabat terkait. Mengapa Ciro sangat ingin menjadi WNI? Jawabannya sederhana, ia jatuh cinta dengan Indonesia dan ingin membangun masa depan di sini bersama keluarganya. Kilas balik kemampuan Ciro mengagumkan. Mantan timnas Brazil U20 yang berlaga di Piala Dunia U20 2009 di Mesir, bermain bareng bintang besar seperti Douglas Costa. Pengalaman sebagai juara di level dunia membuatnya membawa mental juara ke Indonesia.
Bahkan di usia 36 tahun, Ciro tetap tangguh, dengan fisik yang bugar dan kelincahan luar biasa. Ia bisa bermain fleksibel sebagai winger maupun second striker, dengan kemampuan dribble memukau dan tendangan keras jarak jauh yang mematikan. Di musim ini saja, Ciro sudah menyumbang 9 gol dan 3 assist dari 21 pertandingan, angka yang cukup membuktikan kualitasnya. Bila semua prosedur selesai tepat waktu, peluangnya melenggang ke panggung FIFA Series sangat besar. Tak mau sendirian, rekan satu klub Ciro, David da Silva, juga tengah dalam proses serupa. Striker pelontos berkepala botak ini dikenal sebagai predator berbahaya di Liga Super Indonesia selama beberapa musim terakhir. Masih ingat perjalanan karirnya? Memulai di Persebaya Surabaya 2018, sempat mencoba peruntungan di Korea Selatan dan Malaysia, tetapi akhirnya kembali memperkuat klub tanah air, termasuk Persib Bandung dan sekarang Malut United. Usia 36 tahun dan loyalitasnya selama 5 tahun berturut-turut di Indonesia membuat dia memenuhi syarat naturalisasi. Dalam sebuah wawancara, David mengungkapkan rindu membela Garuda dan mengenakan jersey kebanggaan nasional. Secara teknis, dia adalah striker mumpuni dengan kemampuan finishing tajam, duel air yang hebat, dan pergerakan cerdas yang mampu menembus pertahanan lawan. Kehadiran David diprediksi akan menguatkan lini depan dengan kombinasi apik bersama para penyerang muda bertalenta dan Ciro Alves. Terakhir, dari lini tengah muncul bukti penguatan skuad dengan hadirnya Jordi Weerman. Gelandang bertahan ini memiliki darah Indonesia dari sang ibu dengan kakek nenek yang berasal dari Jakarta. Karirnya istimewa. Alumni Akademi Top Belanda, Feyenoord Rotterdam, sempat memimpin tim usia muda sebagai kapten, serta berkompetisi di Liga Swiss bersama FC Luzern sebelum bergabung dengan Madura United. Weerman dikenal disiplin dalam menjaga keseimbangan lapangan, distribusi bola yang rapi, dan keberanian dalam duel ketat. Sangat cocok dengan gaya permainan pressing tinggi yang diusung Hartman. Kehadiran Jordi nambah opsi taktik yang kaya untuk pelatih Inggris tersebut, terutama dalam menghadapi lawan dengan tempo cepat dan agresif. Ia berpotensi jadi rekan harmonis di lini tengah bersama pemain seperti Tom Haye dan Ivar Jenner, membawa stabilitas yang sangat dibutuhkan. Melihat ketiga calon naturalisasi ini, Ciro Alves, David da Silva, dan Jordi Weerman, wajar jika harapan supporter kini melejit tinggi. Kombinasi pemain bertalenta, dipadukan dengan strategi segar John Hartman, menjanjikan sebuah Garuda yang kuat dan menakutkan. Ajang FIFA Series 27 Maret nanti menjadi panggung pembuktian nyata. Apakah proses administrasi mereka rampung tepat waktu hingga bisa menorehkan sejarah bersama? Kita semua tentu berharap demikian. Terlepas dari hasil pertandingan, langkah progresif PSSI dan semangat pemain-pemain ini patut kita apresiasi. Kini saatnya bersatu, melantangkan dukungan penuh dan menyambut masa depan gemilang sepak bola Indonesia. Mari kita saksikan bersama bagaimana kepakan sayap Garuda semakin kuat dan siap menaklukkan panggung dunia. Come on Garuda! Nah, menurut Anda, dari Ciro Alves, David da Silva, dan Jordi Weerman, siapa yang paling bikin penasaran tampil memakau di lapangan? Yuk tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. 3 lawan, 3 benua, 1 laga. Debut John Hartman bersama Timnas Indonesia di FIFA Series 2026. Masyarakat Indonesia segera dihadapkan dengan wajah anyar di Timnas Indonesia. Perubahan bukan hanya pada sosok pelatih baru, tapi juga pada lawan-lawan yang berasal dari 3 wilayah berbeda di dunia. FIFA Series 2026 akan berlangsung di Jakarta pada tanggal 27 dan 30 Maret mendatang. Stadion utama Gelora Bung Karno menjadi lokasi bagi ujian pertama tim Garuda yang kini berada di bawah arahan pelatih John Hartman. 3 negara dengan karakter sepak bola yang berbeda siap menjadi lawan uji coba. Bulgaria dari Eropa, Kepulauan Solomon dari Oseania, dan Saint Kitts and Nevis yang mewakili Amerika Utara dan Tengah, CONCACAF. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menganggap ajang ini lebih dari sekedar pertandingan biasa. Baginya, ini merupakan laboratorium taktik yang ideal untuk membentuk era baru Timnas Indonesia. Acara ini bukan hanya uji coba yang bagus untuk pelatih baru, John Hartman, tapi juga kesempatan bagi para pemain untuk menghadapi dan menyesuaikan diri dengan gaya bermain yang berbeda dari berbagai konfederasi. Ungkap Erick Thohir di Jakarta, Senin 23 bulan 2 2026. Debut pertama, sepak bola ala Inggris dari Karibia.
Langkah awal timnas Indonesia dalam FIFA Series 2026 akan menghadapi lawan yang mungkin masih asing, yaitu Saint Kitts and Nevis. Negara kecil di kawasan Karibia ini menjadi lawan perdana tim Garuda pada Jumat 27 Maret 2026 pukul 8 malam WIB. Sebuah tantangan yang pantas mendapat perhatian serius. Erick Thohir menyoroti keunikan gaya permainan lawan tersebut. Walaupun secara geografis berada di Amerika Tengah, pengaruh sejarah kolonial Inggris terbukti membentuk karakter sepak bola mereka. Pada pertandingan pertama, Indonesia akan menghadapi Saint Kitts and Nevis, CONCACAF, yang merupakan bekas koloni Inggris. Gaya permainan mereka banyak mengadopsi gaya sepak bola British dan mengandalkan serangan balik yang cepat, jelas Erick. Ini menjadi ujian taktik awal bagi John Herdman. Ex-pelatih timnas Kanada ini harus mampu menyiapkan strategi untuk mengatasi permainan langsung dan serangan balik cepat Inggris dari lawan. Dua gaya berbeda di babak penutup. Jika bisa melewati rintangan pertama, tantangan selanjutnya tidak kalah rumit. Indonesia berpotensi berhadapan dengan pemenang dari pertandingan antara Bulgaria dan Kepulauan Solomon yang berlangsung hari yang sama pukul 13.30 WIB. Dua tim ini membawa ciri khas permainan yang jauh berbeda. Bulgaria yang berasal dari Eropa Timur memiliki gaya bermain pragmatis, disiplin tinggi, dan berbahaya saat situasi bola mati maupun aksi individu. Sedangkan Kepulauan Solomon dikenal dengan kekuatan teknik para pemainnya yang diolah dari budaya futsal dan sepak bola jalanan yang kental. Pada tanggal 30 Maret 2026, Stadion Utama Gelora Bung Karno akan menjadi saksi laga final. Pertandingan untuk perebutan tempat ketiga dimulai pukul 13.30 WIB. Sedangkan partai puncak dijadwalkan pukul 20 malam WIB. Langkah awal di era Herdman. Pada dasarnya, FIFA Series 2026 bukan semata-mata untuk menentukan pemenang. Bagi PSSI dan pelatih, ini peluang penting untuk membangun pondasi tim jangka panjang. John Herdman akan mengumpulkan data penting tentang bagaimana para pemainnya menyesuaikan diri dengan 3 gaya bermain dari 3 benua dalam waktu hanya 4 hari. Erick Thohir sangat berharap turnamen ini menjadi titik awal identitas baru bagi timnas di bawah asuhan pelatih Inggris ini. Saya berharap timnas di era pelatih baru bisa memanfaatkan ajang ini untuk membangun kembali kekuatan tim nasional. Tutup Erick.